Baik Bapak Ibu, setelah kemarin kita bertemu pada kegiatan Hari Pendidikan Nasional, hari ini kita bertemu lagi dalam rangka Hari Anak Nasional. Kegiatan Hari Anak Nasional ini kami mengusung tema cerita pena warna-warni. Kegiatan kami ini ditujukan untuk anak-anak agar tetap semangat dalam belajar dan juga berkarya di rumah melalui karya menulis kreatif. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian dalam diskusi dan sharing belajar pada siang hari ini bersama dengan narasumber dengan tema menulis kreatif sebagai sarana menggali potensi, mengembangkan kreasi, serta mewujudkan empati pada anak. Nah, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa yang hadir pada siang hari ini ada sekitar 17 perwakilan sekolah dan relawan Happy Seed sebanyak 5 orang. Serta narasumber pada siang hari dan timnya sebanyak 2 orang. Ucapan selamat datang dari perwakilan kami, komunitas Happy Seed, yang akan diwakilkan oleh Kak Weni. Silahkan Kak Weni. Terima kasih Kak Sekar. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang berkah dalam. Berkah dalam. Ya, ya baik. Senang sekali kami bersama-sama di sini Bapak Ibu sekalian bersilaturahmi. Bagi yang belum pernah bertemu, kita pertama kali bertemu. Bagi yang sudah familiar, kita ketemu kembali. Terima kasih telah menerima undangan kami dari komunitas Happy Seed. Sebenarnya acara pada siang hari ini itu dimulai dari kerinduan kami untuk memberi ruang berkreasi kepada anak-anak. Seperti surat yang sudah kami sampaikan bahwa di tengah kondisi yang sekarang, ketika sudah lama anak-anak berada dan belajar di rumah, tentu ada banyak kisah dan cerita dari anak-anak yang sekiranya tidak hanya mereka simpan sendiri ya, tetapi ketika itu dituangkan menjadi sebuah kreasi, kami harap itu tidak hanya membuahkan hasil karya, tetapi juga sebuah apa ya istilahnya kayak pengobatan diri mereka, karena kami sendiri mendengar bahwa ada anak-anak yang berjuang di tengah keluarganya juga yang terkena sakit, atau mungkin juga kehilangan keluarga bahkan, atau mungkin kondisi ekonomi yang membuat mereka juga kesulitan di rumah. Kami sebenarnya ingin mengetahui gimana sih adik-adik semuanya mungkin tetap bagaimana cara mereka tetap semangat, bagaimana mereka juga tetap ceria di rumah, dan juga bagaimana mereka harapan mereka ke depan seperti apa. Nah, kami ingin merindukan itu sebenarnya. Dan semoga melalui ruang digital ini Bapak Ibu guru sekalian satu bisa saling bersilaturahmi, saling mengenal satu sama lain, dan juga bisa saling menguatkan juga bahwa ada banyak juga kita semua masih sama-sama berjuang dalam kondisi seperti saat ini. Jadi jangan pernah patah semangat, kita semua bisa lalu ini bersama-sama dengan peran dan tugas kita masing-masing. Jadi selamat berdinamika Bapak Ibu sekalian, semoga nanti di sharing session ini kita semua bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam kegiatan menulis kreatif, sehingga nanti ilmu yang didapatkan, pengalaman yang didapatkan, dapat dibawa ke sekolah, ditularkan ke anak-anak, sehingga anak-anak bisa semangat tidak hanya menulis secara kreatif, tetapi semoga tulisan nanti pun juga bisa menjadi obat bagi kita semuanya. Dan juga harapannya sih kami nanti ketika tulisan itu terkumpul, apabila itu kiranya bisa dibuat secara lebih formal, kami sebenarnya rindu juga untuk membuat itu sebagai sebuah karya yang baku ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan lihat prosesnya terlebih dahulu. Jadi selamat berdinamika, apapun nanti apabila ada kendala, mohon bisa chatting aja di chatting box di sini, nanti akan ada teman-teman relawan yang akan membantu seperti itu.
Itu aja dari saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Kitin dan juga Kak Rama yang sudah bersedia menyediakan waktu, energinya untuk juga berbagi ilmu dan pengalaman bersama kami di sini. Terima kasih, selamat berdinamika. Saya kembalikan ke Kak Sekar. Ya, terima kasih Kak Weni. Karena sudah jam 1:30, Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara intinya. Saya perkenalkan dulu narasumbernya kali ini. Narasumber pada diskusi kita kali ini, beliau merupakan dosen bahasa Indonesia di salah satu universitas terkenal di Jogja, yaitu di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Beliau kerap disapa Kak Kitin dengan nama lengkapnya Aprilia Kristina Triwahyuni, SPD MA. Kak Kitin ini aktif dalam infrastruktur BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing dan dosen program studi Bahasa Indonesia di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Beliau juga menjadi penerjemah dan editor lepas di penerbit Gagasan Media. Halo Kak Kitin, selamat siang. Halo, selamat siang. Suara saya kedengaran ya? Ya Kak, kedengaran. Ya. Bagaimana kabarnya nih Kak? Baik. Ya. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa diskusi dan sharing belajar hari ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, langsung saya sampaikan ke Kak Kitin untuk kesempatan diskusi dan sharingnya. Ya, oke. Ya, oke. Maaf tadi saya sambil balas chat sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu, saya di sini sebenarnya ingin berbagi saja, karena kemarin itu sebenarnya ide saya dan Rama sendiri di sini tuh adalah ingin membagi bahwa menulis itu bisa menjadi hal yang pengalihan dari hal-hal yang menimpa kita saat ini ya, seperti pandemi ini, dan pasti akan membantu teman-teman, adik-adik nanti, atau mungkin juga Bapak Ibu sendiri di sini mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, jadi saya di sini ada Rama. Rama itu kebetulan mahasiswa saya dan dia seorang penulis. Jadi sebenarnya yang lebih ahli ini adalah Rama nantinya. Jadi Rama akan share, akan berbagi bagaimana menulis karya tulis sastra seperti itu. Kalau saya nanti akan membantu untuk bagaimana bahasa dan mengedit, karena kebetulan saya tugasnya adalah sebagai penerjemah dan editor di sebuah, tadi sudah disebutin sebenarnya, Gagas Media itu ya. Jadi tapi yang ingin kami tekankan di sini, jadi tim kami ingin tekankan bahwa kalau Bapak Ibu itu jadi menulis itu adalah bagian dari terapi psikologi sebenarnya. Jadi bahwa banyak teman-teman yang diselamatkan secara mungkin sangat stres atau tertekan atau sangat berat dalam menghadapi kehidupan seperti itu. Jadi kita ingin membagi bahwa menulis itu tidak harus sesuatu yang bagus atau yang wah gitu, tidak, tetapi tentang bagaimana bisa mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan. Kebetulan saya pribadi ini adalah anak yang sangat introvert, hobi saya adalah membaca dan menulis. Jadi istilahnya, dan saat-saat pandemi seperti ini biasanya anak-anak yang introvert itu cenderung tertekan, dan saya itu menemukan kesenangan menulis sejak SD kelas 4 sebenarnya. Itu benar-benar tulisan yang sangat bodoh dan masih saya simpan di kertas. Jadi saya sebenarnya agak jahat sih, karena
kan kompetisi ya, kebetulan saya di sekolah kompetisi, ingin belajar ranking, teman-teman saya agak-agak horor gitu, jadi menulis. Nah, di sini menulis itu menjadi seperti terapi untuk membantu anak-anak stress release seperti itu. Dan itu saya bisa bilang bahwa tulisan dan karya sastra itu adalah teman terbaik saya seumur hidup gitu. Jadi saya ingin supaya mungkin anak-anak Indonesia juga mengenal kenapa sih kita harus baca, kenapa sih karya sastra itu penting seperti itu. Karena sebenarnya kalau di kemarin saya tuh agak terenyuh dengan kata-kata Mbak Weni, dari latar keluarga yang mungkin tidak seberuntung mbak-mbak yang sekolah di Stanford itu ya, atau mas-mas yang sekolah di Columbia University gitu. Jadi tapi menulis itu saya kenal dengan banyak penulis kebetulan, dan mereka adalah orang-orang yang anak-anak yang diselamatkan dengan tulisan. Jadi saya mungkin nanti kalau Bapak Ibu sedang membantu adik-adik menulis, masih membutuhkan bantuan saya dan Mas Rama, mungkin boleh menghubungi, tidak apa-apa. Jadi kami memang motivasinya adalah supaya teman-teman Indonesia, adik-adik ini suka menulis dan bisa menemukan bahwa mereka punya teman yang tidak berbentuk teman, yaitu tulisan dan karya sastra, seperti itu. Nah, untuk tentang apa ya istilahnya, hal-hal yang berkaitan dengan karya sastra, pemilihan tokoh, dan penulisan plot itu akan dijelaskan oleh Kak Rama. Kak Rama, silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, teman-teman semua, ibu-ibu yang ada di rumah ataupun para guru-guru. Saya sangat bahagia untuk berkumpul di sini. Ini ada mentor saya, mentor guru, dosen waktu semester 1 ya, Bahasa Indonesia. Dan saya sempat kenal sama Bu Kitin dan kami kayak punya chemistry gitu. Jadi saya menganggap Bu Kitin ini selain sebagai mentor saya dalam menulis, dan saya pun diselamatkan juga dari menulis itu. Jadi sekarang saya mau memberikan sedikit pengalaman saya mengenai menulis kepada teman-teman semuanya. Semoga berguna untuk kedepannya. Apakah saya langsung aja ini Bu untuk presentasi? Bisa langsung aja ya. Saya share konten. Oke, sebentar. Saya akan share konten. Oke, di sini saya akan membawakan yang namanya How to Make Your Story Interesting One-on-One gitu. Gimana sih cara kita untuk menulis biar cerita kita tuh menarik untuk dibaca orang-orang, atau mungkin kita punya kayak, oh gini lah, gimana sih caranya bikin karya kita biar orang-orang itu nggak bosen untuk bacanya gitu sih intinya. Oh iya, saya tuh rindu banget nih untuk jalan-jalan kayak ke Semarang sama lumpia Semarangnya, sama pergi-pergi ke sana, ataupun water heater-nya yang nggak perlu pakai water heater untuk mandi. Terus saya juga masih rindu untuk pergi ke Solo, makan salad Solo, dan lain sebagainya. Jadi semoga untuk di pertemuan kita ke depan kita bisa untuk offline gitu, bertegur sapa secara offline, dan semoga pandemi ini semakin membaik gitu. Nah, yang pertama kali banget untuk harus kita tahu sih gimana sih yang mau disiapin ketika kita menulis adalah get inspirations. Get inspiration ini kita mencari inspirasi sih lebih tepatnya. Inspirasi dari mana gitu kan. Kita selalu mikir, aduh inspirasi itu susah datangnya gitu. Bahkan kalau aku sendiri pun lebih suka mencari inspirasi itu ketika merenung, entah lagi mandi, entah lagi ngapain, itu tuh sumber inspirasi aku gitu dalam menulis. Get inspiration ini bisa kita datengin dari buku. Membaca buku itu kita kayak menyelami dimensi lain gitu. Kayak bagi aku membaca buku itu adalah juga sebagai terapi aku untuk membuka perspektif lain. Ketika aku membaca buku, aku memposisikan diri aku sebagai kayak layaknya teman aku yang berbentuk buku gitu. Kalau selanjutnya sih kalau lagi bosan, biasanya juga bakalan nontonin film atau Netflix, atau biasanya kalau ibu-ibu suka di rumah nonton sinetron, itu kan bisa jadi inspirasi
ya, inspirasi buat kita kayak, oh gini loh caranya dia tokohnya seperti ini, dan seperti ini. Kemudian kita bisa dengerin musik kita bisa dari lirik kan ada ceritanya gitu. Dari lirik kan ada ceritanya, kemudian dari lirik itu kita bisa kayak membayangin tuh di dalam musik ini maksudnya apa sih musik ini gitu. Dan yang paling kita tunggu-tunggu ya jalan-jalan. Jalan-jalan itu sumber inspirasi banyak banget. Ketika kita jalan-jalan kita melihat banyak orang, kita melihat banyak aktivitas orang berinteraksi, kemudian mereka sering bersosialisasi. Nah, itu bisa kita lihat, oh ini loh inspirasi aku pengen menulis tentang hal-hal tertentu gitu. Next. Nah, selain itu, menulis tuh bisa banget loh kita dapat dari yang namanya kita membaca kayak berita di koran atau berita di laman internet gitu. Contohnya nih, kalau aku bilang ancaman gunung sampah Bantar Gebang untuk Jakarta. Kalau dari lihat, ngapain sih kita kayak membaca kayak gini untuk inspirasi cerita? Loh, jangan salah, setiap orang di dalam di Bantar Gebang itu punya cerita mereka masing-masing. Bahkan lingkungannya pun bisa punya cerita. Kita bisa buat cerita tentang gimana sih rasanya tinggal dan hidup serta dewasa di lingkungan yang seperti itu, di antara tumpukan banyak sampah, di antara bau-bau yang menyengat, itu kan kayak berasa, oh ini loh perspektif lain. Jadi dari hal-hal kecil yang kita ada di sekeliling kita di dunia ini, bisa dijadikan sumber inspirasi untuk cerita. Misalnya kita lihat tuh si pemulungnya, oh dia kalau jadi pemulung tuh seperti apa, kita bisa melakukan kayak, Bu, tiap pagi ngapain aja, terus malamnya bagaimana kegiatannya, terus kan itu kan mempengaruhi penghasilan mereka, tingkat pendidikan mereka, kondisi sosial serta ekonomi, kan itu harus dianalisis untuk menjadi suatu cerita gitu. Dan ini bisa menjadi sumber cerita yang menarik banget. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini ketika kita melihat fotografi sekalipun kita kayak mengira-ngira, itu kenapa ya anak-anaknya mengerjakan pekerjaan domestik, sedangkan anak-anaknya lebih baik di usia seperti itu mereka bermain dan belajar. Kemudian kenapa sih kondisi lingkungan yang kumuh seperti itu? Apakah ini layak untuk mereka tumbuh? Dan itu kan bisa menjadi suatu cerita dari kita. Kita bisa menyelami perspektif-perspektif lain. Gimana sih rasanya jika aku menjadi orang itu? Itulah sumber inspirasi saya ketika saya akan menulis. Gitu. Nah, elemen-elemen apa nih yang harus diperhatikan kakak-kakak semua? Yang pertama, saya menyebutnya sih 4 elemen penting ya, key point dalam menulis. Yang pertama adanya sinergi. Sinergi ini nantinya ketika kita membahas tentang plot, alur, tokoh, dan pengenalan lain, nanti harus bersinergi satu sama lain. Gitu. Kemudian kita harus melihat amati sekitar. Amati sekitar ini ya kita nggak usah deh jauh-jauh kita pergi kemana, kita cukup aja di sekeliling kita, gimana sih kehidupan, misalnya Bapak Ibu guru kan sebagai guru, terus melihat, oh dari profesi guru itu seperti apa, kita mengamati sekitar kita, bagaimana kondisi guru satu sama lain, itu bisa dijadikan suatu cerita. Kemudian harus peka, emang sih menulis itu merangsang kepekaan kita, jadi kita melihat seperti, oh jadi seperti ini loh, kalau misalnya orang misalnya jadi dokter, kita mengisahkan tokoh itu sebagai dokter, nah kita menyelami tuh dalam tokohnya, oh kok jadi dokter tuh kayak gini susahnya, nggak bisa ketemu keluarga, dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak mengalami itu, kita dapat menggambarkan itu secara baik, karena apa? Karena adanya riset. Riset ini penting banget untuk dijabarkan, nanti saya jabarkan lebih lanjut lagi gimana sih caranya riset suatu cerita biar menarik gitu. Next ya, ini kita aspek pertama, tokoh. Dalam suatu cerita tuh pasti ada tokohnya, dan dalam suatu tokoh itu pasti ada beberapa aspek-aspek penting yang harus kita perhatikan gitu. Misalnya dalam suatu tokoh itu ada kebudayaan si tokoh itu sendiri. Si tokoh ini latar belakangnya etnis apa sih? Gitu kan. Kita akan melihat, oh kalau dia etnis seperti ini, ya wajar seperti ini. Apa di dalam kita kondisi seperti suku Jawa yang sangat partilinear, kita bandingkan dengan orang-orang Sumatera yang matrilinear, itu kan akan berbeda nantinya.
di dalam kebudayaan itu, corak suatu tokoh itu bagaimana dalam menggambarkan dirinya sebagai tokoh. Kemudian si tokoh ini kan memiliki usia. Tentunya usia ini akan berpengaruh dengan aspek-aspek lainnya, contohnya emosional aspek. Usia ini tentunya usia tokoh dengan umur 19 tahun akan berbeda dengan tokoh-tokoh yang usianya 12 tahun. Kemudian usia tokoh yang lebih dewasa akan pemikirannya akan jauh lebih maju dibandingkan yang masih remaja gitu. Kemudian ada juga yang harus kita paling kita tonjolkan di sini ketika kita ingin menarik pembaca untuk membaca cerita kita adalah keunikan. Suatu tokoh itu memiliki, setiap manusia sih pastinya memiliki keunikan. Bahkan orang kembar identik pun kita tahu ya, kita bahwa mereka punya keunikan mereka masing-masing gitu. Orang misalnya satu orang dengan orang yang lain punya sifat atau ciri khas yang emang bisa ditonjolkan gitu. Oh, kalau dia orangnya pelupa tapi dia cermat, atau mungkin oh dia orangnya pemaaf tapi cenderung meledak-ledak. Seperti itu sih, kayak keunikan tokoh itu emang harus digali gitu. Kemudian tokoh itu juga melekat dengan pekerjaan mereka. Bagaimana sih pekerjaan itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain gitu. Misalnya pekerjaan dia sebagai ibu rumah tangga, bagaimana emosional aspeknya dia, bagaimana dengan keunikan si ibu rumah tangga ini, terus kemudian bagaimana sifatnya serta kebudayaan di rumah itu. Seperti itu untuk tokoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara gambar ya, biar seru-seru. Si dokter otomatis usianya, ini penggambaran aja Bu, teman-teman semua, si dokter ini usianya mesti harus di atas 28 tahun atau 25 tahun, karena koas selesai dan lain nino itu kan harus diperhatikan dalam suatu cerita biar logis. Kemudian ada jaksa usia minimal 25 tahun, berarti kita harus menggambarkan jaksa itu sebagai pribadi yang seperti apa. Profesi guru pun seperti itu, kita harus melihat, oh kalau guru itu harusnya kayak punya kebijaksanaan, senang dengan anak-anak, atau bagaimana kita menggambarkan tokoh secara lengkap gitu. Dan pola pikir mereka masing-masing akan sangat berbeda gitu. Pola pikir petani akan berbeda dengan pola pikir entertainer atau artis gitu. Pola pikirnya dokter akan berbeda dengan pola pikir guru, pola pikir jaksa juga akan berbeda dengan pola pikir mata pencarian yang lain gitu. Jadi semua aspek dalam tokoh yang dijelaskan di slide sebelumnya akan saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu. Nah, ini dari aspek kebudayaannya. Seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya kebudayaan antara satu tokoh dengan yang lain akan sangat berpengaruh. Misalnya ada nih satu tokoh yang kita gambarkan dia tinggal di suatu keluarga Chinese, kemudian ada yang satu lagi tinggal di keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Jawa. Tentunya keseharian mereka akan berbeda, pola pikir mereka akan berbeda, kebudayaan mereka lakukan akan berbeda. Misalnya kalau yang Chinese nanti ikut samcai, atau yang Jawa nanti ikut kegiatan-kegiatan apa tertentu gitu. Kan bisa kita gali dari situ dan akhirnya akan menimbulkan apa sih? Keunikan dalam suatu cerita. Oh, cerita ini tuh seperti ini loh. Kita mau melakukan riset yang dalam sehingga kita melihat, oh ini loh key point-nya cerita ini tuh seperti ini. Mereka melakukan riset dalam untuk para tokoh-tokohnya sehingga cerita itu menjadi sangat menarik, seperti itu. Nah, selain tokoh yang harus diperhatikan adalah latar tempat. Nah, latar tempat itu seperti apa sih? Latar tempat yang baik, atau bukan yang baik sih, semua latar tempat baik, tapi latar tempat yang akan menggugah seseorang itu untuk membaca suatu tulisan kita gitu. Nah, kalau kita mau meriset latar tempat suatu cerita, kita harus memperhatikan culture di wilayah tersebut gitu. Oh, misalnya kita akan berkunjung ke suatu tempat yang kira-kira pesisir. Nah, gimana sih culture di wilayah itu? Apakah ada adat istiadat tertentu dan lain sebagainya? Terus kemudian keunikan tempat itu seperti apa? Kan satu tempat dengan tempat yang lain akan sangat berbeda gitu. Di Jogja dengan di Semarang akan berbeda gitu. Kemudian ada key point lokasi. Jadi kalau misalnya kita sebutkan latar tempatnya ini seperti apa, kita bayangin aja kita akan menceritakan tentang liburan kita ke Yogyakarta gitu.
culture di wilayah Yogyakarta tuh seperti apa? Oh, di sana itu banyak penduduknya ramah-ramah, atau di sana masih banyak kegiatan tradisional dan lain sebagainya. Kemudian, oh, apa sih yang unik dari tempat itu? Oh, mereka di sana masih banyak kayak bemo, atau mereka masih banyak beca, andong, dan sebagainya. Nah, key point lokasi ini kayak tempat-tempat yang memang kita strategisasi untuk kita gambarkan lebih rinci gitu. Misalnya kita mau ke Yogyakarta, oh kita mau liburannya ke Taman Sari. Nah, key point lokasinya ini adalah di Taman Sari. Nanti kita ceritakan lebih lanjut, oh Taman Sari itu seperti ini, bangunannya berbentuk seperti ini. Jadi akan menunjukkan bahwa oh kita benar-benar menggali dan meriset latar tempat ini secara baik dan benar, seperti itu. Nah, karena setiap tempat itu punya keunikannya masing-masing, nah dibutuhkan riset tadi. Kita meriset tentang di bagian perkotaan akan sangat berbeda dengan di pesisir. Bagaimana sih para penduduk di pesisir itu mereka melakukan mata pencaharian. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya di penduduk berkotaan itu yang individualisme, atau bagaimana pola pikir mereka. Nah, di situ akan terlihat seperti itu. Bahkan kita kalau misalnya kita buat setting ke lokasi, oh ada di pesisir pantai tapi bagian tempat menambang minyak tuh, kan kita nggak tahu kan bagaimana sih, oh kondisi di tempat menambang minyak tuh kayak gimana ya. Nah, kita harus melakukan riset itu tadi. Oh, gimana sih kalau misalnya di kondisi di tambang minyak itu berarti kita pulangnya berapa hari sekali, di sana tidurnya di mana. Itu kan menjadi pengayaan kita ya. Pengkayaan kita untuk oh jadi seperti ini loh kehidupan mereka di sana gitu, untuk menggambarkan latar tempat lebih spesifik lagi seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga adalah POV atau point of view. Jadi ini sudut pandang sih kalau kita ngomongin bahasa Indonesianya, ada orang pertama, orang ketiga. Nah, kenapa sih rata-rata mungkin kalau teman-teman semua yang anak-anak mungkin akan lebih senang untuk menggambarkan itu sebagai orang ketiga ya. Nah, atau mereka akan menggambarkan orang pertama atau keaku-akuan, atau yang mereka akan melihat tokohnya itu berinteraksi dan mereka bebas untuk menggambarkannya seperti apa, atau orang ketiga serba tahu. Tapi yang saya tekankan di sini adalah find your unique. Kenapa sih? Coba sih dieksplor lagi kemampuan untuk melihat point of view gitu. Kita bisa menerapkan sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan seperti itu, kita akan melihat dengan perspektif yang lain. Nah, dengan melihat perspektif yang lain, kita akan kaya dengan pengalaman, dan kita akan kaya dengan sudut pandang banyak orang, sehingga kita bisa melihat secara lebih gamblang gitu. Nah, selanjutnya ada plot atau alur. Nah, gitu. Kalau di plot atau alur ini sebenarnya ada standar apa ya, standar biasanya sih untuk teman-teman semua kalau kita mau menyusun plot atau alur gitu. Di pembukaan, ada pembukaan itu biasanya kalau kita jabarkan dalam 10 paragraf, itu biasanya kan kita menulis biasa kan untuk latihan ada 10 paragraf gitu kan. Nah, 10 paragraf itu di pembukaan itu, kemudian ada pembukaan 2 paragraf, permasalahan, konflik, dan klimaks itu ada 6 paragraf, kemudian di 2 paragraf terakhir ada penyelesaian gitu. Jadi mulai dari beginning itu kayak pembukaan itu kita memberikan kayak oh ini loh ceritanya tuh tokohnya seperti ini, sifatnya seperti ini, latar tempatnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Biasanya itu dimasukkan ke dalam tahap pembukaan gitu. Kemudian permasalahan mulai muncul ya, namanya suatu cerita ya, kalau misalnya jarang ada konfliknya juga kurang menarik gitu sebenarnya. Konflik ini bisa konflik batin, bisa konflik tokoh dengan tokoh yang lain, maupun tokoh dengan dirinya sendiri, atau konflik batin itu tadi. Permasalahan akhirnya dipupuk, akhirnya klimaks. Setelah klimaks, akhirnya ada penyelesaian. Nah, di penyelesaian ini biasanya ada kayak, oh berarti konfliknya sudah mulai mereda, lalu kemudian ada penyelesaian dari para tokoh, dan akhirnya selesai. Dan di penyelesaian ini biasanya kita bisa melihat, oh moral of the story itu seperti ini, gitu. Nah, kalau biasanya kita ngomongin cerita itu what the moral of the story that you want to bring gitu loh. Maksudnya apa sih amanat dari cerita itu yang pengen kita bagi gitu. Dari kita menulis kita ingin memberikan pesan kepada banyak orang. Oh inilah
cerita yang ingin saya bagi itu seperti ini amanatnya. Oh, jadi bisa Bu untuk pelajaran orang lain gitu. Nah, ini dia yang paling, ya mungkin untuk anak-anak ini bisa jadi kayak solusi pembelajaran buat ibu-ibu semua, atau para teman-teman semua, para guru yang mengajar, ini bisa kita buat mood board untuk para anak-anak gitu. Di rumah kegiatannya bisa mengisi dengan mood board. Nah, mood board ini bentuknya bisa sebagai pengembangan kreativitas. Jujur saya seneng banget kalau suruh bikin mood board gini. Nanti saya jelasin sih bentuk mood board itu yang kayak gimana gitu. Nah, di mood board ini kita akan mengembangkan nih imajinasi dan kreativitas. Kita akan bergelut dengan hal-hal yang nggak nyata gitu kan. Karena kita menulis fiksi ya, ini kita akan menulis kreatif dalam cangkupannya adalah fiksi gitu. Berarti kan kalau kita fiksi itu kan kita bergelut dengan hal-hal yang nggak nyata. Dan supaya penggambarannya jelas, kita butuh struktur berpikir yang jelas gitu. Nah, salah satu cara bagi saya sendiri untuk menggambarkan ini adalah kita membutuhkan mood board. Nah, gimana sih mood board itu sebenarnya? Mungkin pada penasaran. Nah, mood board itu seperti ini. Jadi contoh mood board itu saya akan menggambarkan tokoh itu seperti apa. Ini mungkin bisa buat kegiatan para siswa di rumah untuk menggunting serta menempel gitu. Misalnya kita mau menggambar tentang si tokoh ini, kita mau bikin tokoh ini seperti ini. Kemudian ini tokohnya Arjuna namanya. Nah, Arjuna ini orangnya seperti apa sih? Misalnya kayak gitu. Oh, Arjuna ini orangnya suka makan cemilan ini. Kita tempel gambarnya cemilan. Kemudian kalau dia lagi bosan, dia suka masak. Kemudian setelah itu kita lihat tuh, oh ada penggambaran spesifik dari tokoh itu. Nah, dari sini kan kita bisa tahu, oh jadi itu tokoh Arjuna itu seperti ini. Kemudian siapa sih circle-nya dia atau orang-orang di sekelilingnya Arjuna ini yang akan membantu jalannya suatu cerita. Nah, ada si orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat ini. Mereka teman-temannya Juna yang akan mengembangkan suatu cerita. Nah, si Arjuna ini tuh sifatnya seperti apa? Oh, Arjuna ini lonely boy atau pemuda yang kesepian. Nah, kita bisa bikin ini bisa banget dibuat kayak kegiatan kreatif untuk para guru-guru yang ada di rumah. Mungkin, oh anak-anak tolong buat mood board. Nggak harus manusia, tapi bisa juga binatang. Misalnya binatang yang pemalas. Nah, nanti kita bikin, oh binatangnya misalnya kancil, terus kita bikin di atasnya, oh ini bentuk rumahnya seperti ini. Kemudian kancil ini punya sahabat hewan-hewan yang lain. Nah, itu bisa dituangkan ke dalam mood board itu. Dari segini cukup sekian sih dari saya untuk pengembangan penulisan. Apakah ada yang ditanyakan untuk saya, terutama atau ada materi yang kurang jelas bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Bagaimana? Saya kembalikan ke host.